Selamat malam semuanya, sahabat investor. Jadi pada kesempatan ini, mari kita ngobrol santai sembari membahas salah satu emiten, yaitu dari perusahaan tambang batubara. Di perusahaan ini adalah perusahaan milik negara atau BUMN, yaitu PT Bukit Asam Tbk. Di perusahaan yang bergerak di batubara. Seperti biasa, kita akan mulai dari profil company. PT Bukit Asam Tbk ini bergerak dalam bidang pertambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU untuk kebutuhan internal dan eksternal. Pada tahun 1993, perusahaan ini ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pengembang unit usaha briket batubara. Jadi PTBA ini ada di sektor energi ya, subsektor minyak gas batubara. Jadi kita lihat para pemegang saham PTBA ini, di pemegang pengendalinya adalah negara Republik Indonesia ya di sini. Jadi di bawah naungan PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Main ID, yang sebelumnya bernama, maksudnya dalam hal ini sebelumnya dimiliki oleh PT Inalum atau Indonesia Asahan Aluminium, yang sama-sama milik BUMN. Jadi, saham yang dimiliki publik sebesar 33%. Di sini ada direktur dan komisionernya, Bapak Arsal Ismail. Jadi PTBA ini listing di Bursa Efek Indonesia pada Desember tahun 2002 dengan harga IPO atau harga penawaran di awal sebesar Rp575 ya. Dan jumlah dana yang diperoleh 199 miliar. Setelah itu kita lihat dari key statnya. Jadi PTBA pada hari ini sedang diperjualbelikan di harga Rp2.940 ya. Atau di perdagangan terakhir turun sebesar 2,33%. Jadi karena ini pada perusahaan ini berada di sektor yang siklikal, jadi harganya itu ditentukan oleh sentimen ya dari harga batubara acuan baik di domestik maupun di global. Kita lihat dalam 1 tahun terakhir, 1 tahun penuh, PTBA sudah turun 33% ya. Jadi pada tahun 2022 harga batubara global itu meningkat tajam ya. Jadi itu menyebabkan harga saham PTBA naik sempat ke harga 4 ribuan, di atas 4 ribuan. Jadi dari case start, PTBA pada saat ini diperjualbelikan di PE ratio 2,96, jadi tergolong masih murah. Begitu juga dengan PBP-nya, price to book value 1,15. Jadi tahun lalu secara tahunan PTBA mendapatkan EPS sebesar 1.000 rupiah ya, IPS atau
laba per lembar sahamnya. Nah, secara keseluruhan laba bersih PTBA pada tahun 2022 sebesar 12,5 triliun. Jadi ini laba tertinggi. Rata-rata semua perusahaan batubara pada tahun 2022 catatkan all time high laba bersihnya. Kalau dari segi market cap, PTBA memiliki kapitalisasi pasar sebesar 33 triliun. Jadi yang menarik dari saham ini adalah dividen yield-nya ya, yang gede. Jadi tahun lalu membagikan dividen sebesar 688 per lembar saham dengan yield 23%. Ini sangat fantastis ya. Jadi sangat cocok untuk para dividen hunter maupun untuk investor jangka panjang. Karena PTBA kita akan lihat di sini sangat rutin membagikan dividen. Kita lihat corporate action-nya. Dividen ya. Tahun 2022, 2021, meskipun 2021 labanya kecil, dividennya tentunya juga kecil. Jadi paling tidak sangat rutin ya membagikan dividen. Ini merupakan satu sisi yang baik untuk investor. Bagaimana dengan para analis? Apakah masih merekomendasikan? Ya, 10 analis merekomendasikan buy, 12 hold bagi yang masih punya, dan 6 yang menjual ya. Jadi kembali lagi kepada tujuan investor masing-masing, apakah untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini analis menargetkan harga untuk PTBA di harga 3.600 ya. Di harga sekarang 2.900. Untuk harga tertingginya analis menargetkan 5.200. Untuk harga terendah 2.700. Bagaimana dengan seasonality? Kita akan lihat di sini. Jadi saham PTBA cenderung naik pada bulan Februari ya. Jadi dengan probability sekitar 80%. Dan akan turun di bulan Juni. Dan probability hanya 25%. Jadi bulan Juni maupun Juli ini saham PTBA adalah bulan-bulan di mana pengumuman dividen ataupun pembagian dividen ya. Itu bulan Juli, rata-rata bulan Juli pembagiannya. Makanya ada sentimen positif sehingga ada probability kenaikan sebesar 75%. Jadi secara year to date sudah turun 20% ya PTBA. Meskipun saham ini saham cyclical, tapi menurut saya pribadi saham ini cocok untuk investasi jangka panjang dengan mendapatkan passive income dari dividen. Ya, dividennya rata-rata di atas 10% ya. Ini yang menjadi sisi positif dari perusahaan tambang batubara ini. Mungkin hanya itu saja pembahasan kali ini. Kita akan jumpa lagi di pembahasan emiten atau perusahaan yang listing di Bursa Efek lainnya ya. Sampai jumpa, terima kasih.